1 poin dari 2 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat Sintayong dievaluasi. Saya juga ingin mengevaluasi Sintayong di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Salam sehat selalu dalam menjalankan aktivitasnya. Kita baru saja melihat bagaimana performa timnas Indonesia. Timnas senior yang mengecewakan di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 2 laga, timnas hanya meraih 1 poin. 1 poin jauh dari harapan, 1 poin jauh dari target yang dicanangkan oleh PSSI. Walaupun kita melakoni 2 laga tandang, kita setidaknya membidik target 3-4 poin. Misalkan kalah lawan Irak, kita bisa menang lawan Filipina. Tapi itu tidak terjadi. Kalah telak lawan Irak dan hanya imbang lawan Filipina 1-1. Maka itu Sintayong pun langsung dievaluasi oleh PSSI. PSSI dalam rapat Exco mengagendakan untuk memanggil seluruh pelatih, baik Sintayong atau Bima Sakti yang baru-baru ini menjalani laga dengan timnas. Untuk diketahui apa masalahnya. Secara khusus Erick Thohir meminta Sintayong lebih baik lagi. Apalagi dia juga memimpin timnas Indonesia U23 yang akan main di Piala Asia U23 yang sangat mengerikan karena berada di grup neraka. Kita soroti dulu timnas Indonesia yang tampil buruk di 2 laga. Ada beberapa kelemahan, ada beberapa hal yang pantas disorot dari permainan timnas Indonesia karena ini tidak sesuai harapan. Memang ada beberapa alasan yang dikemukakan, persiapan yang minim, pemain kelelahan, dan rumput sintetis, pemain kesulitan. Itu hanya pembenaran saja. Kalau alasan pemain lelah, saya pikir semua tim juga mengalaminya ya. Kan pemain juga tidak main saat tiba di pagi hari langsung main sore hari, kan tidak. Masih ada waktu recovery. Jadi kelelahan bukanlah alasan. Tapi memang persiapan yang lebih baik yang harusnya dikedepankan. Persiapan taktik, karena walaupun persiapannya sedikit, tapi taktik jitu, saya yakin itu bakal terjadi. Saya berharap sebenarnya di 2 laga itu memang pemain sedang di bawah form. Tapi apapun itu memang harus dievaluasi. Saya pun ingin mengevaluasi Sintayong di video ini. Yang pertama yaitu saya soroti Sintayong harus mantapkan pemilihan pemain. Di 2 laga melawan Irak dan Filipina, kita lihat bahwa pemilihan pemain dari Sintayong cukup membingungkan. Banyak eksperimen yang dia lakukan. Di laga melawan Irak, dia memainkan Adam Alis yang notabene kalau memang dia pemain berpengalaman, pernah di U23 beberapa kali dengan timnas, tapi di era Sintayong kan dia baru-baru ini saja. Sedangkan pemain berpengalaman seperti Witan Sulaiman malah dilupakan. Lalu Nadeo Argawinata. Entahlah, kalau memang penampilan Nadeo bagus, saya berharap memang Nadeo sedang off day ya, atau memang performanya sedang menurun.
Tapi di saat melawan Irak, dia memang jauh dari harapan. Harusnya Sintayong sudah lebih dahulu mengetahui ini sebagai pelatih. Dia harus sudah tahu betul, oh inilah kiper terbaik yang saya miliki. Jadi pemain-pemain ini juga yang menjadi masalah saat dia bereksperimen memainkan Sandy Walsh sebagai starter di posisi fullback, sedangkan Asnawi di posisi winger. Ternyata eksperimen ini berjalan buruk. Timnas tidak bisa mengembangkan permainan. Flow permainan timnas tidak berjalan dengan baik. Untunglah Sintayong sadar dengan itu, sehingga setelah 30 menit Indonesia perlahan-lahan berhasil mengangkat, memperbaiki penampilan, memperbaiki pertahanan, alur bola lebih baik, dan akhirnya bisa mencetak gol lewat Sadil Ramdhani setelah adanya pergantian pemain. Seharusnya di laga krusial dengan target poin, ini nggak boleh coba-coba ya. Harusnya udah pemain yang siap, tidak lagi coba-coba gitu. Harusnya Sintayong udah lebih paham sekali siapa yang diturunkan. Mungkin dia memang percaya dengan kemampuan seluruh pemain, tapi lebih baik pemain berpengalaman untuk sebuah event kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan target lolos ke Piala Dunia. Ini target yang tidak main-main. Berat tapi masih mungkin untuk diraih. Jadi eksperimen pemain harus dihentikan. Kedua, Sintayong harus mantapkan pola permainan. Dua laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 membuktikan ternyata formasi yang sering dipakai oleh Sintayong belakangan ini tidak berjalan dengan baik. Sintayong banyak menggunakan formasi 5-3-2 atau 3-5-2 atau 4-3-3. Tapi 5-3-2, 3-5-2 biasanya menjadi favorit Sintayong ya. Sebenarnya formasi apapun tidak masalah untuk dipakai, asal pemainnya tampil bagus. Mungkin di dua pertandingan ini, saya berharap memang strategi tidak berjalan karena pemain sedang di bawah form. Soalnya di laga-laga sebelumnya, kalau laga lawan Brunei tidak dihitung, laga-laga sebelumnya pertahanan Indonesia solid ya. Lawan Turkmenistan, lawan Chinese Taipei, terus lawan Argentina juga. Argentina mencetak gol harus dari jarak jauh untuk membobol gawang. Sebenarnya bagus. Maka itu ada dua hal mungkin strategi ini tidak berjalan, strategi 3 back tidak bagus, atau pemain memang sedang di bawah form. Tapi bagaimanapun untuk Piala Asia, Sintayong harus memastikan strategi yang akan dipakai. Harus sudah ajak ya. Apakah akan menggunakan 4 back yang menurut saya lebih seimbang, atau menggunakan 3 back. Karena lawan-lawan kita di Piala Asia lebih berat. Jepang, ada Vietnam dan Irak. Mereka sudah memantau kelemahan kita. Mereka akan mengeksploitasi kelemahan Indonesia. Teman-teman bisa lihat saat melawan Filipina begitu mudahnya. Manny Ott memberi umpan kepada Patrick Rachel sehingga Filipina mencetak gol lebih dahulu. Lowong sekali gitu.
dan pemain timnas Jordi Amat, Elkan Bagot seperti kalah lari gitu loh. Semoga dengan persiapan Piala Asia, karena di Piala Asia ini kita melakukan TC ke Turki dan ada waktu cukup lama. Semoga di selama TC ini kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Itu dua hal yang saya soroti. Selain dua hal itu, saya secara khusus akan bicara soal dua pemain yang menonjol saat melawan Filipina dan Filipina. Ada Hernando Ari dan Sadil Ramdhani. Dua pemain ini saya pikir sudah selayaknya menjadi starter terus di timnas Indonesia. Walaupun nanti posisi mereka mungkin bisa terganggu saat ada naturalisasi datang. Tapi melihat penampilan dua pemain ini di saat lawan Filipina, saya merasa keduanya memang lebih pantas untuk dapat posisi starter di timnas. Hernando Ari, kesiapannya, di posisi sulit dia masih bisa menepis bola. Inilah yang disukai oleh fans kita ya dari Hernando Ari. Usahanya lebih keras dibandingkan kiper-kiper lain. Kalau misalkan sejauh ini tidak ada wacana naturalisasi kiper ya, walaupun ada sempat Emil Audero dan kiper Amerika Serikat yang kabarnya mau masuk, tapi belum ada kabar lain sih. Mungkin untuk Piala Asia tidak terjadi. Tapi tidak tahu ya perkembangannya. Karena Piala Asia sebentar lagi. Sebulan lebih lagi sedikit. Dimulai tanggal 12 Januari. Nah, itu Hernando Ari harus, saya pikir penampilannya di saat lawan Filipina sudah jadi jaminan lah. Ketangguhan dia. Lalu Sadil Ramdhani. Sadil ini salah satu pemain paling senior di timnas. Dia sudah gabung timnas sejak 2017. Dari U19, dari U23. Di senior dari sejak 2017. Dia merasakan beberapa kali pergantian pelatih. Simon McNamee, Luis Milla pernah. Sampai akhirnya Sintayong. Di Sintayong ini Sadil lebih banyak cadangan ya. Kadang-kadang dia posisinya tergeser oleh Jakob Sayuri atau Dendi. Tapi berdasarkan penampilannya selama ini dengan timnas, kaki kirinya, dan saat lawan Filipina, nggak hanya mencetak gol, umpan-umpannya itu bagus gitu. Dan di klub pun bagus. Di Sabah itu dia mencetak 6 gol di Liga Malaysia. Belum lagi di Piala Liga Malaysia, Piala AFC. Sadil ini bagus gitu. Mungkin saat Piala Asia dia harus lebih banyak dimainkan. Meski ada saingan pastinya. Karena Ragnar Oratmangun yang main sama di posisi dia. Tapi saya lebih suka kalau misalkan bagus ya. Kalau misalkan sudah siap dinaturalisasi, bisa dimainkan bareng gitu. Sadil dan Rafael Struijk saya acungi jempol untuk pertandingan lawan Filipina kemarin. Demikian timnas, pecinta timnas, ulasan saya soal timnas Indonesia, timnas senior yang baru melakoni 2 laga. Semoga bisa lebih baik ya. Terima kasih dan jangan lupa komentar bagaimana pendapat teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.